kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-temannya diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Nah, kemunculan Nyai kali ini masih ingin menghajar mulut-mulut sampah dari para pengkhianat bangsa, dari PKI-PKI radikal yang berjualan agama. Kali ini Nyai ingin menghajar mulut sampah dari orang yang mengaku Habib, padahal dia belum tentu Habib. Dia adalah Ja'far Shadiq. Ini gelar Habib dia beli di mana? Hah? Di mana? Kairo? Keterucut Nyai. Nah, kali ini Nyai ingin menghajar mulut sampah seseorang yang mengaku-ngaku Habib ini yang bernama Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini belum lama videonya tersebar di media sosial bahwa dia mengajak masyarakat untuk melengsarkan Jokowi. Wow. Tapi buktinya Jokowi sampai saat ini masih berkuasa. Jadi ini memang video lama katanya ya, tapi beredar kuat. Dan ujaran-ujaran kebencian, kebohongan keluar dari mulut sampah seseorang yang mengaku Habib. Manusia ini jelas-jelas telah mencemarkan nama baik dan kesucian agama Islam. Karena di dalam ajaran agama Islam yang baik dan benar, tidak pernah kita dibenarkan menyebarkan ujaran kebencian, menfitnah, menghina, ataupun menyebarkan kebohongan. Ya. Jadi agama Islam itu hancur dan rusak hanya gara-gara mulut-mulut sampah, manusia-manusia radikal, PKI-PKI pengkhianat bangsa seperti Ja'far Shadiq, Alfian Tanjung, dan teman-temannya yang lain. Ya, manusia ini harus berhadapan langsung dengan Nyai. Dan Nyai pastikan, begitu orang-orang ini ketemu dengan Nyai Dewi Tanjung, mereka akan segera menemukan titik akhir dari kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Ingat itu, karena Nyai berjuang dengan hati, membela negara dan rakyat dengan hati, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nyai yakin, apapun yang Nyai lakukan saat ini, itu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nyai membela bangsa dan negara demi kepentingan orang banyak, bukan demi kepentingan golongan. Tidak ada unsur Nyai mencari uang ataupun popularitas dari hal ini. Murni dari hati kecil Nyai membela bangsa dan negara. Kita dengar ucapan sampah dari Habib abal-abal ini. Insya Allah kita akan gulingkan Jokowi. Setuju atau tidak? Semua tangan apa? Kesalahan kadrun selalu mengumbarkan kalimat-kalimat thayyibah. Padahal itu tidak boleh. Kita tidak boleh sembarang menyebut nama-nama Allah di sembarang tempat. Apalagi untuk memprovokasi, untuk menyebarkan ujaran kebencian, kebohongan, dan fitnah. Jelas manusia ini adalah manusia penghancur agama Islam. Dan orang ini patut kita waspadai ajarannya. Ayolah kita bersatu sama-sama. Saya sampaikan kepada antum, semuanya siapkan pedang-pedang baru, siapkan senjata-senjata kalian, siapkan semua senjata-senjata kalian. Bersatu kita semua, maka insya Allah kita akan gulingkan Jokowi. Setuju atau tidak? Dia bilang ingin menggulingkan pemerintahan Jokowi. Kesalahannya Jokowi itu sama mereka itu apa? Kenapa? Tujuan mereka tidak tercapai. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dibayar oleh 3C. Dan di belakangnya adalah ISIS dan khilafah. Jadi orang-orang yang ingin menghancurkan bangsanya sendiri itu adalah pengkhianat. Orang-orang yang menjual agama demi uang itu adalah pengkhianat. Dan golongan manusia munafik. Nih Nyai kasih lagi, dengar lagi. Ketika mendapatkan ilmu, ini orang menyebarkan Tentang Nabi ilmunya Musa. untuk duniawi. Agama yang dia dapatkan dia jual untuk duniawi. Akhirnya Allah rubah dirinya menjadi seekor babi. Nabi Musa kaget. Nabi Musa kaget ketika seseorang memberitahu kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ini adalah muridmu. Ini babi." Kata Nabi Musa, "Ini babi." Akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah, "Ya Allah, jadikan kembali ini muridku dari babi berubahnya lagi menjadi manusia." Apa kata Allah? "Ya Musa, andai
engkau berdoa dengan doanya para nabi, tidak akan aku kabulkan. Dia bilang, sekarang ini banyak orang-orang yang menjual agama. Dia tuh lagi ngomongin dirinya sendiri nih, ya. Dia belajar ilmu, lalu dia menjual agamanya demi uang, demi duniawi. Lah dia nggak rubahnya seperti itu. Hah? Emang dia nih ceramah nggak dibayar, nggak butuh fulus, nggak butuh fasilitas. Bohong banget kalau dia nih ceramah gratis. Lalu dia bilang, ini cerita tentang Nabi Musa ya. Murid Nabi Musa itu karena telah melakukan banyak kesalahan, lalu dia mendapatkan ilmu, lalu ilmunya dijual. Dia bersikap sombong, menyebarkan kebencian dan fitnah. Apa bedanya dengan Ja'far Shadiq? Dia mendapatkan ilmu agama dijual kepada bohir-bohir, ya kan? Dengan nilai-nilai tertentu untuk menghajar pemerintah, menyebarkan fitnah dan hoax. Apa bedanya dengan Ja'far Shadiq? Lalu katanya muridnya Nabi Musa itu berubah jadi babi. Itulah kekuasaan Allah. Lalu katanya Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, rubahlah kembali muridku yang tadinya jadi manusia ke babi dan babi jadi manusia. Dan sekarang Nyai pastikan Nyai akan berdoa, ya Allah, ya Tuanku, ya Rabbi, Engkaulah yang maha mengetahui kebenaran di atas kebenaran, ya Allah. Tunjukkanlah, ya Allah, siapa-siapa manusia yang betul-betul murni, tulus membela bangsa dan agamanya di matamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang mujib, hanya pada Engkaulah hamba memohon, ya Allah. Kalau memang Ja'far Shadiq ini murni tulus membela bangsanya dan agamanya tanpa ada embel-embel uang, ya Allah, maka luruskanlah akal fikirannya. Tapi apabila dibalik apapun yang dia lakukan ini adalah uang, motivasinya uang dan kekuasaan, maka rubahlah Ja'far Shadiq ini menjadi babi. Seperti kejadian di zaman Nabi Musa. Ini cerita dari Ja'far Shadiq yang Nyai ambil, ya. Jadi Nyai meminta kepada Allah, apabila Ja'far Shadiq ini terbukti melakukan kejahatan, menjual agamanya demi uang, maka rubahlah Ja'far Shadiq menjadi babi, Allah, seperti kejadian yang ada di zaman Nabi Musa. Cerita ini Nyai dapat dari ceramahnya Ja'far Shadiq sendiri. Jadi kita tunggu sebentar lagi apakah Ja'far Shadiq menjadi babi, ya. Karena itu adalah kekuasaan Allah membuktikan kebenarannya. Hanya Allah yang dapat menentukan kebenaran di atas kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.